seperti Imam Ahmad bin Ishaq al-Hajar dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi penjahat nasab yang mengobok-ngobok nasab Pak Ali yang suci dan mengajak-ajak nasab Arwah Songo yang mulia. 3, sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun ba'ali, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara fasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibin dan cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki musuh yang menindas rakyat miskin di provinsi Banten. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian humas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atas. Itu pengakuan daripada petugas di sana, kami tidak akan diperiksa proses karena begini arahan atas kami. 7, bahwa selama 3 tahun terakhir ini karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura, ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat sekalian, sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Pemirsa, kali ini viral, ya, beberapa ini viral video ceramah Rizik Syihab, ya. Paham ya Rizik Syihab? Siapa itu Rizik Syihab? Orang yang diangkat sebagai seorang imam besar umat Islam yang diunggul-unggulkan, ya, sebagai imam besar. Tadi viral videonya yang mencaci maki seorang ulama-ulama pribumi Nusantara yang mengkaji nasab Ba'alwi, ya kan? Dia sebut monyet-monyet semuanya. Ya memang benar, dari dulu memang bukan Rizik Syihab kalau bukan menghina, kalau bukan menghasut, kalau bukan mencaci. Ya ini
Ini namanya Rizik Syihab. Dan tidak aneh kalau memang mulutnya kotor seperti ini. Ya, ini sebagai cerminan bahwa memang benar-benar apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh para pengkaji nasabah alwi ini bukan awuran, ya, bukan asal tanpa data. Ini sekarang dibuktikan sendiri oleh Rizik Syihab bahwa klan Ba'alwi ini klan yang tidak punya akhlak, klan yang memang mulutnya kotor, ya, selalu mencaci maki seseorang yang tidak sesuai dengan dirinya, lalu dicaci maki, dihina seenaknya. Coba kemarin ketika Gus Fuad Pleret, lihat akhlak Gus Fuad Pleret, ketika Gus Fuad Pleret yang maksudnya padahal bukan Habib Idris bin Salim yang disebut monyet, yaitu orang-orang yang mengangkat ya akhlak perilaku yang disebut ini perilaku monyet yang mengangkat orang yang tidak jelas, itu langsung minta maaf Gus Fuad Pleret, ya kan. Yang ini langsung terang-terangan Rizik Syihab karena gagal membuktikan dirinya sebagai zuriyah Nabi. Dia sebut siapapun yang mengkaji nasab Ba'alwi sebagai monyet-monyet berulang kali, dan ini luar biasa. Ya, pemirsa, mari kita simak video berikut ini dan bagaimana tanggapan seorang kiai dengan video viralnya beredar video Rizik Syihab ini. Mari kita lanjutkan simak kesemuanya ini. Mari. Ada respon dari Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi pejabat nasab yang mengobok-obok nasab Ba'alwi yang suci dan mengajak-ajak nasab pahlawan Songo yang mulia. 3. Sudah. Yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bandai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi agar habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut yang mengata-ngatai kita ini monyet, kalau kami hitung itu ya berkali-kali ya, di depan jamaahnya, dan mengajak perang dengan kita, ingin menumpahkan darah. Padahal sesama umat Islam itu haram menyakiti, menzalimi, merampas hak hartanya, keluarganya, darahnya, kehormatannya. Tetapi ini dilakukan oleh seorang Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kalau menurut saya, tangkap saja beliau, masukkan saja ke penjara lagi, karena ini berbahaya, akan mengadu domba anak bangsa, akan berperang bukan dengan musuh negara, musuh agama, tetapi perang saudara. Berbahaya. Saya melihat langsung beliaunya memakai surban warna hijau, seakan-akan sudah saatnya perang. Padahal kita selama ini perang dengan data untuk mencerdaskan anak bangsa tentang pemahaman agama dan membentengi akidah umat Islam Indonesia. Bukan karena apa-apa, karena siapa-siapa, hanya lillahi ta'ala kami lakukan ini semua. Tapi apa balasannya? Inilah nanti jika ada kekuatan dari Amerika, di antara mereka ada dikasih senjata, maka akan jadi perang saudara seperti Suriah dan Yaman sana. Lebanon sudah reda, Irak, Libya, Mesir, Tunisia sudah jeda, tapi malah justru di Indonesia ini mereka mau bikin gara-gara. Ini harus segera direspon ya, karena lidahnya Kang Mas Muhammad Rizik Syihab ini berbahaya bagi keamanan bangsa. Kalau toh misalkan ya nggak mampu menjawab data yang kami lemparkan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ya harusnya ngajak islah gitu loh. Taslim islah, taslim taslam, taslim aslam taslam. Menyerah maka selamatlah.
dan meminta maaflah. Jangan malah justru menframing dengan sesuatu yang membawa madharah, bukan maslahah terhadap ummah. Kasihan ummah Islam Indonesia, warga negara Indonesia saat ini harus mengencangkan perutnya, berpuasa sekaligus menahan himpitan ekonominya. Jangan ditambahi lagi dengan ucapan kata-kata yang mengadu domba. Seperti itu Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Aura wajah panjenengan sudah tidak mencerminkan aura mukmin muslim yang beragama, beriman, rahmatan lil alamin, tetapi penuh dengan aura, ya, aura gelap, aura api amarah yang luar biasa. Pengikut fanatik Anda yang tidak tahu apa-apa akan terhasut. Nantinya akan mengadu domba seluruh anak bangsa sesama umat Islam juga. Kalau ngajak perang sekarang ini harusnya kesatria, satu lawan satu saja. Jangan melibatkan anak buah kita. Kasihan nanti 6 santri Anda terbunuh sia-sia gara-gara perilaku Anda, ucapan hasutan Anda, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Kami masih menghormati Anda sebagai sesama mukmin muslim. Dan kami sudah menyarankan kepada Yai Haji Muhammad Fuad Riyadi yang mengatakan kirdun kepada Sis Al-Jufri, dan beliau sudah melakukannya dengan elegan, ya, bukan merendahkan dirinya ulama pribumi kita Nusantara di hadapan mereka, tidak, tetapi dengan elegan, ya, harus dicontoh oleh mereka. Berapa ratus dan ribu kali kami dihina-hina, tidak pernah ada ucapan kata-kata yang keluar dari mulut mereka meminta maaf pada kita. Dan bahkan sore tadi ketika masih kondisi berpuasa, Kang Mas Muhammad Rizik Syihab masih mengeluarkan kata-kata monyet kepada kita semua, ulama-ulama pribumi kita. PWI LS itu semua monyet semua, yang fasis, rasis, termasuk ya saya, Yai Imad dan kawan-kawannya semua, pokoknya Kabaji Roma Irama semua rasis, fasis, monyet semua. Ya Allah, ajaran apa ini? Saya mengelus dada dan menyandarkan kepala saya. Bagaimana ada orang yang mengaku beragama, yang dielulukan sebagai Al-Imamul Akbar, imam besar Indonesia, tapi akhlak, perilaku, ucapannya tidak agamis, ya, tidak menenteramkan, menenangkan hati pendengar dan penglihatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok masih ada manusia seperti ini? Nah, inilah gambaran, ya, gambaran dari klan Ba'alawi itu, ya, seperti ini, seperti ini. Ini adalah bukti. Selain data yang kami sampaikan selama ini, ada bukti nyata. Ternyata ya begini ini, gitu loh. Kalah diskusi, debat, menampilkan data referensi, mainnya framing adu domba terhadap umat ini. Ya begini ini, yang merusak bangsa dan negara, khususnya agama Islam kita ini. Berbahaya ini, mohon maaf. Oke, Pak Kapolda, BIN, intelijen, semua, itu juga Kapolri untuk segera menindak ini. Mohon, ya, dikasih teguran atau panggilan. Oleh sebab itu kami wanti-wanti kepada Ormas Keagamaan NU, MUI, Muhammadiyah untuk bersatu bersama. Ayo mengaji bersama, ya, kitab-kitab karya mereka, sekaligus cek data referensi kitab nasab mereka, supaya umat Islam Indonesia ini tidak mudah, ya, ditipu, dibohongi, dibodohi oleh mereka, dalam rangka turut serta mencerdaskan bangsa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Videonya itu, ya Allah, kok ada manusia Indonesia seperti ini. Nah inilah dulu kenapa kok Yaman itu perang saudara, sampai sekarang, ya enggak dulu. Enggak hanya dulu saja, sekarang ya masih. Ya kayak gini ini, tidak rukun bareng, dirangkul malah tambah mukul. Diingatkan malah tambah melawan. Nah ini, ya Allah,
Rizik Syihab anti nasihat kalian saudara dari PC Hitam Pak Ahmad Gufroni bismillah niat ngaji sami kita kan niat ngaji gitu loh. Ada kitabnya Uqudul Almas ini kan kitab mereka gitu loh. Kenapa kita bongkar-bongkar kok malah mereka marah semua itu bagaimana gitu loh. Ya harusnya islah sudah saya menyerah aslim taslam menyerahlah maka kalian akan selamat dan kami akan menjadi manusia pemaaf. Contoh kamu Kiai ya Kang Mas ya Gus Fuad Riyadi dengan elegan minta maaf atas ucapan Kirdun terhadap Sis Al-Jufri. Tapi malah justru di-framing lagi gitu loh. Di-framing dan dibalas dengan cacian, rasis, fasis ya. Ya Allah, ada manusia seperti ini gitu loh. Saya itu kadang-kadang heran ya. Kok ada produk manusia yang terlahir seperti ini gitu loh. Seorang imam ya, seorang habib dari markas Syihab. Kang Mas Rizik Syihab sadarlah Kang Mas. Jangan korbankan bangsa ini. Dulu Ahmad Aidik bin Abdullah Aidik Bangka Belitung sebagai corong utama dan pertama Partai Komunis Indonesia ya seperti panjenengan ini ucapannya dulu mengaku tumpuk waduh akhirnya perang saudara 200.000 nyawa melayang sia-sia perang saudara kok jenengan mau mengulanginya lagi itu bagaimana Kang Mas istighfar fungsi sholat Anda puasa Anda itu di mana sholat itu hablum minallah Allahu Akbar ditutup dengan hablum minan nas assalamualaikum warahmatullahi sebarkan, tebarkan kedamaian di sekelilingmu. Assalamualaikum warahmatullahi sebarkan, tebarkan keselamatan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di sekitarmu. Itu sholat Mas. Lalu masukkan ke dalam inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sholat Mas, istighfar. Ya Allah, saya itu kadang-kadang ngelus dodo gitu. Kok ada produk manusia seperti ini itu kadang-kadang saya itu ngelus dodo. Ya Allah, padahal selama ini kami tidak pernah gitu. Ya, usir mereka. Babi nggak pernah saya menghindari itu. Ini keilmuan, ya bukan kebencian. Atas dasar keilmuan. Ya kalau memang menantang seperti itu ya kita lawan satu saja lah dengan saya. Kalau memang gelap di tengah Monas misalkan ya nggak terlaksana ya ayo dengan serang-serangan hizib lah ya. Saya punya hizib Nasor, hizib Bakhr ya, hizib Al-Ghazali ya. Ya itu ayo kita serang-serangan aja, itu aja. Sekalian itu. Santai-santai. Lah santai-santai ya mana yang menang, mana yang lebih diterima oleh Allah doanya silahul mukmin itu, ya. Biar selesai masalah bangsa ini. Daripada mengorbankan sama anak bangsa, okay? Ucapan monyet-monyet kalau nggak percaya dengan dengar sendiri, dikira nanti itu saya fitnah. Dalam kaidah mereka kalau sudah memakai imamah hijau itu siap perang. Tapi jawaban saya tidak. Kalau saya siap perang, keris sengkelat kiai warisan leluhur saya taruh di depan. Saya tidak berpakaian seperti ini. Saya akan berpakaian seperti pakaian Sultan Agung ing Mataram, Sayyidin Panatogomo. Tapi tidak. Karena apa? Sesama umat Islam itu tidak boleh berperang. Tidak ada hubungannya dengan politik. Kalau sahabat Utsman terbunuh, sahabat Umar terbunuh, sahabat Ali itu gara-gara politik kan ya. Lah aku ini apa? Orang politik, saya bukan bupati, bukan gubernur yang memiliki kebijakan, hanya mencerdaskan umat Islam. Gitulah Kang Mas. Ayo damai. Ya, bareng-bareng ayo kumpul, duduk bersama, ngopi lah. Saya nggak ngerokok, ayo ngopi bareng. Ngaji bareng, ya. Kitab Uqudul Almas ini membahas tentang bagaimana sejak leluhurnya dulu itu mengata-ngatai leluhur kita, gitu loh. Torekoh Naksabandiyah Qadiriyah di Jawa, Sumatera, di Zanzibar, Somalia, ya. Itu Torekoh Syaitoniyah. Dan ada kitabnya. Lah kalau saya fitnah itu ya sudah masuk penjara saya. Dosa Kang Mas, dosa besar. Jadi kami nasihati Kang Mas Rizik Syihab ya. Kiai Muhammad Fuad Riyadi sudah minta maaf, tapi tolong tetap diproses karena saya sudah menyiapkan bahwa Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri itu ada ajarannya yang menyimpang dari agama. Dan saya sudah siapkan datanya. Ini datanya sudah saya siapkan, yang versi Arab dan versi Indonesia. Sudah saya siapkan. Ya. Jadi jangan membela membabi buta, wahai para alumni Al-Khairat, Malu, Sulawesi Tengah, Minahasa dan sekitarnya. Jangan kita adu data, gitu loh. Inilah kekayaan Islam. Ya. Jangan adu otot, adu data, jangan adu okol, adu akal, gitu loh. Al-insan, ya, itu asani takwim, ya. Bukan seperti al-hayawan, ya. Kita ini manusia yang berakal, sebaik-baik ciptaan Allah, gunakan kelebihan kita. Itu. Jadi sudah kami siapkan siapa sebenarnya Sis Al-Jufri itu, gitu loh. Lah kan beberapa kali sudah diusulkan gagal menjadi pahlawan nasional. Kan sudah dikasih gelar guru tua sekaligus dapat lencana maha guru ya pada tahun 2010 yang lalu.
Mau nuntut apa lagi? Ya kan? Dikasihati, ngerogoh rempela. Gitu loh Kang Mas Muhammad Rizik Syihab yang saya hormati. Ya sebagai seorang mukmin muslim menasehati, panjenengan saya nasihati, turunkan tensi, intonasi, ucapan panjenengan seperti ini tadi. Istighfar yang banyak. Memohon ampunlah kepada Allah supaya bisa hidup damai di Indonesia. Jangan kamu ciptakan ya kerusuhan di Indonesia. Saya melihat jenengan seperti itu menangis. Menangis, benar-benar menangis. Kok ada orang yang ngaku Islam, ya sholat, ya puasa, ya umroh, ya haji. Perilakunya seperti ini. Lisannya yang terbiasa membaca Al-Quran digunakan hanya untuk menipu, memperdaya, mengadu domba. Eman-eman Kang Mas, sudah tua. Buat untuk membaca Al-Quran saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya sempat menangis. Bukan berarti tidak berani, jangan menantang Kiai Pribumi. Jangan menentang Kiai Pribumi. Habis kalian. Tapi kami masih sadar bahwa jenengan itu muslim, mukmin. Dilarang untuk menumpahkan darah, ya, ngumbar keperawiran, ya, hartanya dirampas dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian, Anda mungkin tidak setuju dengan Kiai Iman, tapi saya yakin Anda setuju bahwa Habib Rizik Syihab ini tidak pantas mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Anda pasti setuju perilaku yang disampaikan, ucapan yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini. Perilaku adab ini Anda pasti semua setuju. Karena Rasulullah SAW itu wabil mu'minina raufur rahim. Punya sifat belas kasihan kepada sesama, apalagi sama orang mukmin. Yang ini tidak dia dicontohkan sama sekali oleh Rizik Syihab sebagai sifat Ar-Rahman. Hanya karena dia gagal membuktikan dirinya sebagai zuriyah Nabi, namun akhirnya memprovokasi masyarakat, memprovokasi pengikutnya untuk perang, untuk membenci semua orang, untuk memonyet-monyetkan semua sekehendak mereka, yang memancing perseteruan, benar-benar memancing emosi kedua belah pihak. Apakah seperti ini yang disebut imam besar seorang muslim, imam besar mukmin, imam besar umat Islam? Jauh, sangat jauh. Justru ini pemimpin bajingannya seperti ini. Makanya wajar jika Gus Dur menyebutkan bahwa FPI itu adalah ormas bajingan dulu, ya kan? Masa seorang ulama ucapannya seperti ini? Ada berapa kali ucapan monyet-monyet berulang kali, seenaknya mudahnya dia mencaci maki, ya kan? Ya jangankan ini, kita masih ingatan kita membekas di hati kita, bahkan diingatan kita juga ketika Rizik Syihab, bagi siapapun pasti yang bertentangan dengan dia pasti akan dihujat semaunya dengan istilah kafir musyrik. Ya, Deddy Mulyadi kafir musyrik, ya kan? Disebut musyrik, penyembah berhala. Gus Dur juga disebut buta mata, buta hati, itu masih melekat di sini. Enggak akan dihilang itu sepertinya. Tidak ada lagi kecuali Rizik Syihab. Lah yang seperti ini mau diapakan? Orang seperti ini mau dibiarkan terus di Indonesia? Ini berbahaya, ini mengancam kerukunan umat, mengancam kerukunan agama. Nah ini makanya benar tadi Pak Kiai Nur Yahya itu meminta kepada jajaran kepolisian, ya, badan intelijen, monggo siap. Ini apa tidak ada undang-undangnya untuk menjerat satu orang ini, untuk menangkap satu orang ini, gitu, agar tidak membuat onar, membuat rusuh di negeri ini. Oke pemirsa, sahabat saudaraku sekalian, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nusantara ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya perilaku, yang mengaku ulama namun perilakunya suk, dari ulama-ulama yang buruk perilakunya. Dan dijauhkan dari orang-orang yang mengaku alim tapi namun perilakunya sangat tidak jauh, tidak ada bedanya dengan hewan yang buas, ya. Begitu saudaraku sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.